Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera dan damai selalu kepada sahabatku, saudaraku dimanapun berada. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa lagi di acara kami, yaitu podcast ngobrol bersama dengan senior saya, guru saya, yang mana pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas ya pesona destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk di zaman pandemi ini. Pada kesempatan pada malam yang penuh santai ini ya, kami ingin berbagi menyampaikan terkait permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi masalah yang sangat krusial, yaitu pandemi COVID-19, yang mana pada masa ini seluruh perekonomian lumpuh akibat virus yang benar-benar yang sangat menggetarkan semesta ini. Sedulur dimanapun berada, khususnya Kusno Lovers dan Mas Dimas Lover ya, dimanapun berada, pada kesempatan ini memang kita ingin ngobrol bareng bersama ya terkait pandemi yang memang akhir-akhir ini menjadi perbincangan seluruh dunia ya, bahkan semesta pun dibuat gemetar. Pada kesempatan ini ya, saya ingin berbagi tips ya, menyampaikan terkait pesona destinasi wisata, Kang Mas. Yang memang ya mungkin terdampak banget ya. Ya mungkin adanya tidak dibolehkan kumpul-kumpul ataupun apa. Lah ini kan di Nganjuk ini kan banyak destinasi wisata yang sangat mempesona ya. Yang mungkin banyak mistisnya di sana bagi pemerhati mistis ya. Ya pada kesempatan ini saya ingin mengupas tuntas pesona yang ada di Kabupaten Nganjuk di zaman pandemi ini. Lah ini di sebelah saya ini narasumber ya yang mungkin nggak asing lagi di dunia entertain atau di dunia YouTuber ini. Beliaunya yang juga seorang guru saya juga ingin menyampaikan sedikit terkait destinasi wisata yang memang kedepannya mau dikemanakan. Yang jelas ini kami sebagai putra daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, kita bersama-sama ingin membangun ya, ingin menyampaikan kepada dunia bahwa Nganjuk ini kaya akan pesona yang sangat-sangat luar biasa. Ya mungkin ini Kang Dimas yang mungkin bisa menyampaikan sedikit terkait pesona destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk di zaman masa pandemi ini, dulur. Nggih, monggo. Kang Mas. Matur suwun kesempatannya Kang Kusno nggih. Ini saya sebagai putra asli Nganjuk, domisili Kertosono nggih Lur. Ini memang wisata Nganjuk itu tidak pernah lepas dari ikon wisata Nganjuk, yaitu air terjun Sedudo. Ini gemanya kemana-mana dan sudah mulai masuk era modern dengan dikemas, dibangun dengan desain arsitektur sekarang. Jadi yang datang ke Sedudo 10 tahun yang lalu datang ke sekarang sudah nggak sama lagi Kang Kusno, lebih menarik, lebih istimewa, dan di situ banyak pesona, termasuk misteri-misterinya di situ. Bagi penggemar wisata misteri, wisata natural lengkap di situ, bisa mengkaji semuanya, bisa datang ke situ menikmati alam sembari mungkin menerapkan atau mempraktekkan ilmu-ilmunya di situ, monggo Kang Kusna. Menurut saya ini kok artinya nomor satu ya saya nggak mengesampingkan destinasi yang lainnya, masih banyak, ada Roro Kuning, ada air panas. Yang jelas ikonnya tetap air terjun Sedudo. Tapi yang lain-lain sekarang juga makin berkembang Kang Kusna. Soalnya para pecinta lingkungan sekarang itu menemukan destinasi-destinasi baru di dalam hutan-hutan, di beberapa gunung. Cuman belum dikembangkan secara maksimal, masih natural. Tapi saya yakin ke depannya kalau pemerintah peduli, karena itu juga mendatangkan income, bisa mendatangkan pemasukan untuk APBD Nganjuk. Juga di samping itu industri wisata itu padat karya Lur. Di situ nanti akan melibatkan banyak sekali masyarakat, bisa berpartisipasi di situ, mencari rezeki di situ. Kados ngeten Kang Kusno, bisa jualan souvenir, bisa jadi guide,
bisa mendirikan penginapan. Pokoknya infrastrukturnya itu nanti akan menyerap tenaga kerja, otomatis nanti akan pemerintah Nganjuk tidak kesulitan lagi untuk memberikan lapangan kerja, karena ya seperti itu tadi, tergantung kemasannya, dan untuk itu pemerintah Nganjuk harus melibatkan elemen-elemen masyarakat yang berkompeten di bidang itu, dan kita siap nanti memberi sumbangsi apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, itu pasti kita berikan supaya memberikan yang terbaik buat Nganjuk dalam bidang wisata. Ngoten menurut kula Kang Ngono. Luar biasa, Bro. Ya, Nganjuk iki Nganjuk ya. Nganjuk ini khususnya juga para investor ini ya, yang menanamkan sahamnya ya, yang membuat super. Artinya Nganjuk ini sangat luar biasa ya. Apa yang disampaikan sama Mas Dimas ini, ya memang destinasi yang tidak muncul itu banyak ditemukan, terutama di hutan-hutan. Cobalah, semoga ya para investor ya yang mendengar ya kita bincang-bincang ini Mas Dimas ya, bisa langsung turun tertarik di Nganjuk, Bro. Luar biasa Nganjuk ya. Bukan dari itu aja, dari sisi mistisnya ini sangat luar biasa ya. Terkenal Nganjuk. Terkenal. Nganjuk luar biasa. Yang terpenting bagaimana caranya ya Nganjuk ini bisa meningkatkan terutama dalam bidang pariwisata ya. Yang mungkin ini terutama banyak seni-seni budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk ya. Dan saya juga selaku ya artinya dari wakil DPK Amukti Palapa Nusantara ikut bersama-sama menunjukkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk, Bro ya. Ya mungkin ini Mas Dimas, ini yang dari sisi mistisnya ya. Kita lebih spesifik. Nah, ini lebih spesifik lagi, Bro ya. Lebih nyantai sambil rokokan di sini. Ya. Ini Mas Dimas mungkin dari kacamata jenengan. Ya, banyak yang nanti akan terkupas tuntas terkait misteri. Ya, ini mungkin juga salah satunya mungkin didengar sama para YouTuber, terutama misteri ini ya. Ya, semoga aja Nganjuk ini nanti mungkin akan didatangi para YouTuber misteri ini ya. Coba bisa sedikit diterangkan sedikit terkait adanya mistis yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Monggo. Ini tambahan sedikit yang tadi. Sekarang gini lho. Untuk menuju ke kota Nganjuk sekarang itu sangat gampang karena sudah akses jalan tol juga sudah mulai masuk melewati Nganjuk. Jadi bagi warga Indonesia yang bukan dari wilayah Nganjuk gampang sekali sekarang kalau menuju kota Nganjuk. Jadi ketika Anda mendengar publikasi tentang wisata Nganjuk dan pengen mencoba untuk datang, gampang sekali sekarang, lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu karena akses tol sudah masuk. Kembali lagi ke spesifik, ke misterinya. Jadi sebenarnya ini dasarnya dulu kalau kita bicara misteri bukan berarti bicara tentang musyrik, bukan lur. Ini artinya kita lebih belajar mempertajam kebatinan kita, nguri-nguri budaya, mempelajari sisi metafisikanya. Jadi tidak ada urusan dengan kemusyrikan dan sebagainya karena kita tetap orang beragama kok. Kita tetap taat, patuh pada akidah agama. Itu hanya wawasan kita untuk nguri-nguri budaya kan Kusno. Artinya memang orang Jawa itu dari dulu tuh mistis. Kalau nggak mistis bukan orang Jawa. Artinya mistis itu karena justru kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena memang Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam tuh dari dua alam halus dan alam kasar, katakan jasad halus dan kasar dalam bahasa saya seperti itu. Jadi tempat-tempat di Nganjuk itu nggone ngono iku loh. Artinya keseniannya juga mantap loh. Di sini ada kuda lumping kalau orang Indonesia bilang, kalau orang kita bilang itu namanya jaranan. Di situ juga kaya akan mistis loh. Itu menarik, dari sisi mistisnya aja sudah menarik. Belum lagi solahnya, belum lagi pegonannya. Sekarang kemasannya sudah nggak kayak dulu loh, lebih modern lagi. Jadi sekarang ada sinergi juga, kesenian tradisional tetap dikemas dengan nuansa modern, baju-bajunya, koreografinya sudah beda dari dulu. Jadi lebih entertain. Belajar metafisika, belajar spiritual pun lebih entertain, itu untuk mengasah mata batin kita, untuk semakin kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa memang benar Tuhan itu menciptakan dua alam, alam gaib dan alam nyata, seperti itu. Di Nganjuk jenengan ke Sedudo itu juga jos itu untuk sekedar tirakat,
Melatih ya. Melatih batin kita, mata batin kita, ketajaman batin kita. Jadi kita semakin yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, semakin patuh, semakin taat. Itu tujuan akhirnya tadi ke situ nanti arahnya loh. Terus ketika ke Roro Kuning itu ya tempatnya. Itu kalau apa itu belajar mistis di situ, terutama Kang Kusno di tempat kita sendiri, yaitu di Pitelasan Mahapatih Gajah Mada. Ini itu sudah nggak usah diragukan lagi loh. Kebetulan kita nggak jauh tempat tinggal kita dari situ. Dan untuk dulur-dulur nih Kang Kusno ya, kalau memang tertarik atau pengen tahu lokasinya, sekedar tahu lokasinya, atau bahkan lebih ke detailnya, riwayatnya, sejarahnya, kita siap membantu Kang Kusno. Kita siap, nanti bisa komen atau bisa inbox kita untuk bareng-bareng kita ke situ. Bagi yang mau tirakat di situ, monggo, nanti kita temani, kita pandu, kita undang dengan welcome. Pokoknya monggo datang ke Kota Nganjuk. Dalam hal ini yang lagi banyak dikunjungi untuk belajar spiritual, yaitu di Petilasan Mahapatih Gajah Mada di Desa Lambang Kuning, Kertosono, Nganjuk. Ngoten menurut saya Kang Kusno, detailnya monggo ditambahi. Luar biasa. Itu hanya sekelumit ya, pesona destinasi wisata yang ada di Nganjuk masih banyak. Salah satunya tadi disampaikan sama Mas Dimas, Petilasan Mahapatih Gajah Mada, dulur ya. Karena apa? Mungkin memang banyak yang belum tahu ya, Petilasan Mahapatih Gajah Mada itu. Silakan enggak apa-apa, nanti request sama Mas Dimas Parikesit di Facebooknya juga ada, sama saya juga ada. Karena apapun kita ya selaku putra daerah ya akan bisa menampilkan ya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya kelahiran kita di Kertosono ya Mas Dimas ya. Ya. Kita bangga ya. Bolehlah kita mempelajari ilmu apapun, tapi satu, jangan meninggalkan leluhur kita. Dulur ya. Betul sekali, saya setuju. Ya. Jadi itu hanya sekelumit ya, beberapa nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Selesai di sini, nanti lebih detailnya ke episode berikutnya. Stay tune acara saya ya di Facebook saya dan juga Facebooknya Mas Dimas, dan juga jangan lupa subscribe ya dan like. Ini nanti kita akan mengupas tuntas terkait masalah pesona destinasi wisata dan mistisnya, bro. Wow. Begitu Mas Dimas ya, mungkin kita nggak bisa ya. Mungkin ada tambahan, ada tambahan bro. Ngomong ini hanya menambahi tadi, mungkin Kang Kusno sudah menyampaikan, mungkin saya hanya nambah saja. Artinya kita tidak menutup juga untuk berkolaborasi dengan dulur-dulur yang lainnya Kang Kusno, biar makin seduluran kita makin erat, biar kita ilmunya juga makin lumayan, wawasan kita juga makin luas. Artinya kita mengundang semua sedulur-sedulur yang berminat dalam YouTube, dalam atau hobi traveling, kita siap nanti memfasilitasi. Apalagi orang-orang yang berminat untuk sekedar berwisata atau traveling di Nganjuk, perlu dicoba loh, luar biasa. Di sini tuh banyak destinasi yang alami. Kita tidak bisa sebutkan satu-satu di sini. Aksesnya tadi sudah gampang loh. Dan kita siap membantu, siap untuk menemani atau sekedar memfasilitasi ya, gitu aja Mas Kusno. Nanti sambil belajar nggih Kasno nggih, kita undang dulur-dulur yang lain berkolaborasi dengan kita. Nggih, ngoten mawon kula Kang Kusno. Luar biasa ya, yang disampaikan. Perlu diingat, kita akan berkolaborasi kepada siapapun ya. Kalau mungkin dari dulur-dulur yang mau bergabung dengan kami untuk menyampaikan ya terkait mau dibawa kemana Nganjuk ini, monggo. Kita terbuka, bro. Mungkin itu saya respon juga, ada silakan. Dengan menarik. Ini yang disampaikan Kang Kusno membuat saya ada tambahan ini, kebetulan ide baru masuk itu ya, karena kita gini Kang Kusno, kita sebagai putra daerah Nganjuk, dalam ini berdomisili di Kertosono, kita akan melakukan apa saja yang terbaik untuk tanah kelahiran kita yang kita tempati dan kita tinggali di sini, melakukan yang terbaik dengan segala kemampuan kita, dengan visi dan misi kita. Artinya kita melakukan ini karena kita cinta sama kota Nganjuk, kita cinta sama daerah Nganjuk. Jadi sebagai putra Nganjuk,
kita siap membantu pemerintah Nganjuk untuk memaksimalkan potensi wisata di Kota Nganjuk ya dalam ini. Tapi ya tidak hanya potensi di Kota Nganjuk aja, kita ya semuanya ya Kang Kusno ya. Semuanya siap. Semuanya siap. yang membuat Kota Nganjuk atau wilayah Kabupaten Maju kita siap membantu. Kita tidak masuk ke lingkungan pemerintahan, kita tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan, tapi kita di luar pemerintahan pun kita siap membantu maksimal dengan segala kemampuan berdasarkan pengetahuan kita, apapun akan kita lakukan untuk kepentingan dan kebaikan wilayah Kabupaten Nganjuk. Ngoten Kang Kusno, ini terakhir tidak saya tambahin lagi nanti kita bahas yang untuk episode yang lain atau berikutnya kita akan aktif berkolaborasi dengan Kang Kusno untuk meliput langsung ke lokasi-lokasi ya Kang Kusno. Ini kita di sini hanya untuk prolog dan previewnya dulu, nanti detailnya kita langsung di lokasinya, langsung meliput dan para pemirsa nanti akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang tempat-tempat destinasi di Kota Nganjuk, walaupun dalam masa Covid nih lur nggih. Tetap buka tapi kita tetap menggunakan protokol lur. Tetap. Jadi aktivitas traveling, aktivitas wisata jalan terus supaya mendatangkan devisa dan supaya memberikan lapangan kerja lur. Cuman protokol keamanannya itu tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker tetap. Jadi sambil berwisatanya tetap jalan, kesehatan kita tetap terjaga. Ngoten Kang Kusno, matur suwun. Alhamdulillah, wasyukrillah. Pembahasan kali ini hari ini sangat luar biasa meskipun keterbatasan waktu ya. Ya, Kang Dimas ya, yang jelas poin-poinnya aja tetap kita akan lanjut di stay tune di part kedua, part ketiga dan seterusnya. Yang penting pesan saya ya, kita bersama-sama nguri-nguri budaya ya. Dimana jangan sampai budaya ini tergerus dengan budaya timur, bro. Kayak luar nggih. Oke, terima kasih atas hadirnya semua ya. Tapi tetap ya supportnya, dukungannya semua di acara kami ya, intinya satu ya, saya sama saudara saya, sahabat saya, guru saya ini akan berupaya selalu menyampaikan edukasi yang positif di masyarakat terutama di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Terima kasih hadirnya. Jangan lupa supportnya semua kepada saudaraku sedulurku yang ada di semuanya. Terima kasih dari saya juga Ketua DPK Amukti Palapa Nusantara Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu.